Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Abad Nasallahu tabaraka wa ta'ala yarzuqana al-manafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Kita lanjutkan membaca kitab Subuh Salam. Rahimahullah ta'ala yang menjelaskan tentang pembatalan keislaman di halaman 98. Di halaman 98 Syekh Muhammad rahimahullah mengatakan anaqidhus tsalits, pembatal yang ketiga dari 10 pembatal keislaman yang disepakati oleh seluruh ulama. Pembatal yang ketiga qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan ats-tsalitsu, yang ketiga, man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhab kafara ijma'an. Man, siapa yang lam tidak yukaffir, mengkafirkan al-musyrikin, orang-orang musyrik. Orang musyrik, siapa orang musyrik itu? Orang yang memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Au syakka fi kufrihim, orang yang beragama dengan Islam atau orang yang sudah batal Islamnya disebut musyrikin semuanya. Sudah lewat ya membahas tentang musyrikin. Au syakka fi kufrihim, atau yang melakukan fi kufrihim, kekafiran orang-orang musyrik. Atau sahhaha, menganggap benar madhabahum, ajaran mereka. Kafara, maka dia kafir ijma'an, disepakati kekafirannya oleh seluruh ulama. Maka dia kafir ijma'an, ya, berdasar kesepakatan seluruh ulama. Syarah, penjelasan. Qala Ibnu Baz rahimahullahu ta'ala, berkata Syekh Baz rahimahullahu ta'ala, hadhihi dar jami'atun lit-thayyibi wal khabith wal kafir wal musyrik. Dunia ini terkumpul di dalamnya yang baik dan yang buruk, kafir dan muslim, semuanya hidup di dunia ini. Wa aktsaru ahliha 'alal kufri wad dhalal, tetapi sayang mayoritas penduduknya kafir dan sesat.
Betul tidak? Yang beragama Islam berapa kan? Saya mayoritas penduduknya kafir dan sesat. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan lebih banyak manusia yang kafir meskipun engkau wahai Nabi sallam berambisi besar agar mereka itu beriman. Surah Yusuf ayat 103. Wa yaqulu subhanahu, Allah juga berfirman, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mentaati kebanyakan orang di muka bumi ini, yudillu, niscaya mereka akan menyesatkan engkau an sabilillah, dari Islam, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi SAW peringatkan. Nabi saja yang dibimbing langsung dengan wahyu, setiap waktu turun kepada beliau wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, diperingatkan kalau mengikuti kebanyakan orang, ya niscaya mereka akan menyesatkan Nabi SAW. Surah Al-An'am ayat 116. Wa yaqulu hana, dan Allah juga berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur. Surat As-Saba ayat 13. Lamma dzakara qisas jumlatin minal anbiya, dan ketika Allah membawakan kisah sejumlah nabi, qala ba'daha, setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna fi dzalika ayah, sungguh di dalam kisah-kisah para nabi terdapat bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukti tauhid Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kana aktsaruhum mu'minin, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Surat Asy-Syu'ara. Waqal, beliau juga mengatakan, tauhidullah, tauhid artinya huwa ifraduhu bil ibadati, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dengan segala ibadah, memberikan semua ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An iman, berangkat dari keimanan, wa asidkin, dari kejujuran, wa an amal, dan amal. La mujarrad kalam, la mujarrad kalam, bukan sebatas ya ucapan pengakuan. Tauhid bukan sebatas apa? Pengakuan, tetapi ya berikan segala ibadahnya hanya kepada Allah, dari keimanan, kejujuran, amal. Wa ma'tiqadihi, disertai dengan yakini bi anna ibadata ghairihi batilatun, bahwa peribadahan kepada selain Allah tidak benar. Wa anna ubada ghairihi musyrikun, dan bahwa orang-orang yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala mereka adalah musyrikun. Meyakini siapapun yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu musyrik, bagian dari tafsir apa? Tauhid. Coba perhatikan. Yang namanya tauhid itu memberikan segala ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari keimanan, kejujuran, bukan sekedar pengakuan, disertai dengan keyakinan bahwa peribadahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah batil, dan siapapun yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala adalah musyrik. Wa amal ba'ati minhu, dan dengan apa mereka. Kalau dia tidak memberi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, maka dia bukan orang yang bertauhid. Kalau sekedar pengakuan juga bukan orang yang bertauhid. Kalau menganggap benar
beribadah kepada selain Allah, maka dia tidak bertauhid. Menganggap orang yang beribadah kepada selain Allah bukan musyrik, juga tidak bertauhid. Menganggap orang yang beribadah kepada selain Allah sebagai saudara, bukan baroah dari Yaman, tapi dianggap saudara, juga bukan orang yang bertauhid. Dia tidak masuk definisi tauhid. Kama qala azza wa jal, dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, qad kanat lakum uswatun hasan, sungguh bagi kalian telah ada teladan terbaik fi Ibrahim, dalam diri Nabi Ibrahim, walladzina ma'ahu, dan para rasul serta orang-orang yang sama Nabi Ibrahim, yang sejalan dengan Nabi Ibrahim. Idh qalu, yaitu kala mereka berkata liqaumihim, kepada kaum mereka yang beribadah kepada selain Allah, inna bura'a'u minkum, wa mimma ta'buduna min dunillah, kami berlepas diri dari segala apa yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kalian ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, kami berlepas diri darinya. Kafarna bikum, kami meyakini bahwa kalian kafir sebab peribadahan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bada bainana wa bainakum, dan telah nampak antara kami dan kalian al-adawatu wal baghdha, permusuhan dan kebencian, bukan kecintaan dan persaudaraan, tapi permusuhan dan kebencian dan selama-lamanya. Hatta kecuali tu'minu billahi wahdahu, kalian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, disebutkan sini kan, baroah dari orang yang beribadah kepada selain Allah, baroah dari segala apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, mengkafirkan mereka, ya, dan permusuhan dan membenci mereka, bukan menganggap mereka sebagai saudara. Semua disebutkan dalam ayat surat Al-Anfal, Al-Mumtahinah ayat yang keempat. Qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, dalilnya, wa idz qala Ibrahimu li abihi wa qaumi, dan ingatlah tatkala Nabi Ibrahim innani bara'um mimma ta'budun, sungguhnya aku bara'. Perinciannya tadi dalam surat Al-Mumtahanah. Sesungguhnya aku bara', berlepas diri dari segala apa yang diibadahi, illalladzi fatarani, kecuali Allah yang menciptakan aku. Aku tidak berlepas diri dari beribadah kepadanya, fa innahu sayahdini, sungguh dia akan membimbingku, memberikan petunjuk kepadaku. Surah Zukhruf ayat 26-27. Fatabarra min ubadi ghairillah wa mimma ya'budun. Nabi bara'ah, berlepas diri, tidak menganggap saudara mereka-mereka yang beribadah kepada selain Allah, dan dari apa saja yang mereka ibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi tauhid. Al maksud intinya, anahu la budda min tauhid. Ya, wajib mentauhid Allah Subhanahu wa taala, bi ifradihi bil ibadah, dengan memberikan segala ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, wal bara'ati min ibadati ghairihi, dan bara'ah dari peribadahan kepada selain Allah, wa abidi ghairihi, dan juga bara'ah dari siapapun yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, rincian bara'ah disebutkan surat apa tadi? Al-Mumtahanah, dan dalam definisi tauhid tadi. Wala budda min i'tiqadi wa butlan syirki. Wajib meyakini, ya, kebatilan syirik. Wajib meyakini apa? Kebatilan syirik. Bahwa syirik itu tidak benar. Ini masuk dalam definisi at-tauhid. Makanya kalau dia menganggap perbuatan syirik itu benar, dia tidak bertauhid, ya batal Islam. Makanya disebut pembatal keislaman tadi. Sah madhabahum, menganggap benar ajaran musyrikin, ya, kesyirikan mereka dianggap benar, ya. Atau menganggap mereka bukan musyrik, tidak bertauhid.
Oleh karena disebut batal tauhidnya. Ya, ini korelasi paragraf ini dengan dengan pembatal yang ketiga. Wallahu a'lam. Masalah. Qala Ibnu Bas, Syekh bin Bas mengatakan, "Fal yahud wan nasara lamma yusaddiqu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, saru bidzalika kuffaran dulalah." Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, karena mereka tidak percaya kepada kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menjadi orang-orang kafir lagi sad bidzalika, dengan sebab hal itu, dengan sebab mereka tidak mempercayai kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in fatna anna ba'dhum wahadallah. Meskipun kita andaikan ada di antara mereka yang mentauhidkan Allah. Paham? Meskipun kita andaikan ada di antara mereka yang beribadah hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, tapi tidak percaya kepada kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sebab ketidakpercayaan mereka itu, mereka kafir lagi sesat. Fa innahum dhaluna kuffarun bi ijma'il muslimin. Mereka itu orang-orang sesat, orang-orang kafir bi ijma'il muslimin. Disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Li'adam imani Muhammad, karena mereka tidak mengimani kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falau qala, oleh karena ada orang berkata, inni a'budullah wahdah, aku memberikan segala ibadahku hanya kepada Allah satu-satunya. Usaddiqu Muhammadan fi kulli syai', dan aku mempercayai Nabi Muhammad SAW dalam segala hal, illa fi tahrim zina, kecuali dalam haram zina. Aku tidak percaya kalau zina itu haram. Dan jangan kemudian ia tetapkan bahwa berzina itu boleh. Fa innahu yakunu bihadza kafiran. Maka orang itu dengan sebab ucapan itu, dengan sebab dia mengatakan apa? Aku percaya kepada Nabi SAW dalam segala hal kecuali pengharaman zina. Zina itu halal. Maka dengan sebab itu dia menjadi kafir. Halal dam wal mal, nyawa dan hartanya ya menjadi halal untuk dieksekusi. Nyawa dan hartanya jadi halal untuk dieksekusi oleh siapa? Oleh penguasa, melewati istitabah, melewati mahkamah, pengadilan. Bi ijma'il muslimin. Ini hal yang disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Hakadha law qalu wa hakadha law qala. Demikian juga seandainya ia berkata, inna wahidullah wa ya'budu wahda duna kullin siwa, bahwa dia mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepadanya, tidak kepada selain dia. Wa yusaddiqu jami'an, dan ia mengimani semua rasul, percaya kepada semua rasul. Rasul Muhammad SAW, terutama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa fi tahrimi liwat, kecuali dan pengharaman liwat. Apa liwat? Homo. Kecuali dalam pengharaman apa? Liwat itu etianu tuku. Homo. Homo X. Sara kafir, maka ia menjadi kafir. Halal dam wal mal, nyawa dan hartanya halal untuk dieksekusi oleh pemerintah muslimin. Bijma'il muslimin. Wa su'ila Ibnu Bas. Ini beliau ingin al-jami', wallahu alam, Abu Abdullah Al-Fihri ingin menerjemahkan bahwa dimaksud dengan musyrikin di sini mencakup siapa saja yang batal Islamnya.
mencakup musyrikin asliyin, ya, kufar asliyun, apa? Orang-orang kafir asli, musyrik asli yang tidak mengaku sebagai muslim, ya, ataupun yang dimaksud dengan musyrik di sini orang yang mengaku muslim kemudian apa? Batal Islamnya, divonis kafir dan batal Islamnya. Itu semua tercakup dalam pembatal yang ketiga. Maksudnya begitu. Kenapa sih kok dibawakan yang tidak memahamkan zina, tidak ya, bahwa tidak ada bedanya. Pembatal ketiga ini tidak ada bedanya antara musyrik asli dengan musyrik muntasib. Dalam istilahnya begitu. Musyrik yang tidak mengaku Islam sama sekali, Hindu, Buddha, ya, semisalnya Konghucu, atau kafir asli seperti Yahudi, Nasrani, dan berbagai seknya, ataupun musyrik muntasib yang ngaku Islam seperti beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya, tidak beribadah kepada Allah, ya, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal kecuali apa? Satu, apa? Tidak percaya, tidak menerima pengharaman zina. Pengharaman zina dianggap halal zina. Maka kafir. Ya, bersiapa yang tidak mengkafirkannya atau meragukan kekafirannya atau menganggap, ya, atau menganggap kekafirannya itu benar, maka dia gimana? Ini sepakat oleh seluruh kaum muslimin. Begitu maksudnya. Ya. Wallahu a'lam. Karena sebagian membedakan, ya, membedakan antara kalau tidak mengkafirkan musyrik asli, ya baru kafir. Tidak menganggap Yahudi Nasrani kafir, baru kafir. Ya, sedangkan kalau masih ngaku Islam, dia enggak terkena batal yang ketiga itu. Jelas Syekh bin Baz ucapannya tadi. Dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, memauhidkan Allah Subhanahu wa taala, mempercayai semua rasul, bahkan semua rasul, bukan hanya Nabi SAW. Dia terima semua syariat dari Nabi SAW kecuali pengharaman zina. Satu aja. Kecuali pengharaman zina. Kafir dia. Ijma'il muslimin. Siapa yang tidak mengkafirkannya terkena melanggar pembatal ketiga. Maksudnya begitu. Wallahu a'lam. Tidak ada beda. Antara ahlu bid'ah dengan ahlu sunnah. Ya, kalau yang menganggap halal itu, yang menganggap halal perzinahan itu ahlu sunnah, ya enggak terkena pembatal ketiga kalau enggak mengkafirkannya. Kalau ahlu bid'ah, ya baru kena pembatal ketiga. Enggak ada pembedaan seperti itu dalam pembatal Islam, enggak ada pembedaan ahlu sunnah ataupun apa ahlu bid'ah dibedakan. Ya, kalau yang melakukan pembatal Islam itu seorang ahlu sunnah, seorang dai ahlu sunnah, seorang alim ahlu sunnah, maka ya tidak buru-buru, harus apa? Ya. Harus pelan-pelan, sebagainya. Tidak boleh mengkafirkan sembarangan. Jadi yang boleh mengkafir itu hanya ahlul bid'ah saja menurut pandangan orang awam, dapat udzur kejahilan. Orang awam dapat udzur kejahilan. Orang yang ngerti dapat udzur, dia ahlu sunnah. Jadi yang langsung kafir apa? Kalau batal Islamnya yang langsung batal Islam siapa? Ahlul bid'ah menurut dia saja. Wassalamualaikum. Nah, kemarin sudah dibahas di kitab Tauhid kan? Ya, orang yang paling soleh sekali, orang yang paling soleh sekali. Ya, kalau melakukan istighatsah, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang hanya Allah saja yang mampu, maka dia menjadi musyrik. Orang soleh. Masalah Su'ila Ibnu Bas, Syekh bin Bas ditanya, ahsanallahu ilaikum ya Syekh, semoga Allah memperbaiki keadaan Anda wahai Syekh. Katsir minan nas al-muntasibina ila salafiyah. Banyak orang yang mereka mengaku sebagai salafi. Yashtarituna fi iqamatil hujjah an yakun minal ulama.
mempersyaratkan ya penyampaian dalil itu harus dari ulama. Waqa'al 'ami fi kalamin kufrin, apabila orang awam mendapati orang yang mengucapkan kekafiran, idza kaffara, coba lihat catatan kakinya itu nomor 3. Ai idza kaffara al-'ami rajulan fa'ala al-kufra. Kasabin masalah. Jika seorang awam mengkafirkan, memvonis kafir orang lain yang melakukan perbuatan kafir seperti menista Islam dan misalnya, yaqul lahu, ya, orang yang tadi ngakunya salafi tadi berkata kepada orang awam tadi, la anta ma tukafir, tidak, kamu nggak boleh mengkafirkan. Bisa dipahami pertanyaannya? Wahai Syekh, banyak orang yang ngaku salafi, ya, mereka mempersyaratkan penyampaian dalil, penyampaian hujah itu harus dari ulama. Ya. Kan mereka katakan syarat dikafirkan itu kalau sudah sampai padanya hujah, dalil. Kemudian mereka katakan yang punya wewenang menyampaikan dalil itu adalah apa? Yang punya orang menegakkan hujah itu adalah apa? Ulama saja. Kalau ada orang awam mendapati orang melakukan kafiran, kemudian orang awam ini mengkafirkannya, maka orang yang ngaku salafi ini berkata kepada orang awam apa? La anta tukaffiru. Tidak boleh kamu mengkafirkan. Ya, kamu awam. Ya, itu haknya ulama. Itu maksudnya. Fa'ajaba, Maksud bin Bas menjawab, iqamatul hujjah yakni iqamatud dalil. Iqamatul hujjah itu maknanya iqamatud dalil, menyampaikan dalil. Iqamatul hujjah. Kullun ala hasabi halihi, masing-masing sesuai keadaannya. Kullun ala hasabi halihi, masing-masing sesuai keadaannya. Jalan kaki itu. Ya. Qala wa aidan fi majmu'il fatawa mujallad 28 safhat 200 bin Bas juga mengatakan dalam majmu' fatawa mujallad 28 jilid 20 113, yakfi iqamatul hujjah bi bayanil haq bi adillatihi liman tarakal haq. Iqamatul hujjah itu cukup dengan menjelaskan kebenaran dengan dalilnya kepada orang yang meninggalkan kebenaran. Wa nasihati wa tawjihi lil khair, menasihatinya, ya, mengarahkannya kepada kebaikan min ahlil ilmi, dari para ulama, wa illam yakunu mujtahidin, meskipun mereka bukan mujtahid. Bal yakfi kaunhum ya'lamun al-adillah syar'iyyah, bahkan cukup sebatas mereka mengetahui dalil dari Al-Qur'an dan Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ma yad'unahu ilaih, dalam apa yang dia dakwahkan, wa fi ma ya'muruna bihi, dan dalam apa yang ia perintahkan. Wa qala al-'allamah Sulaiman Sahan rahimahullah, dan berkata al-'allamah Sulaiman bin Sahan rahimahullah fil asinnah al-hidayah, dalam kitab al-asinnah al-hidayah safhah 163. Oh, panjang ternyata. Kenapa kita baca ini? Ya, karena Syekh Sulaiman bin Sahman termasuk penerus Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, meskipun bukan dari Najd, tapi beliau sering disebut An-Najdi karena penerus dakwah. Ya, sampai ada ulama yang membeliau beliau itu, ya, Ibnul Qayyim yang Najdiin. Ya. Wa alamanahu laisa
kullu khata'in wa ijtihadin wa jahlin yughfar li sahibihi. Ketahuilah bahwa tidak setiap kekeliruan ijtihad. Ketahuilah bahwa tidak setiap kekeliruan ijtihad dan kejahilan ya diberi toleransi. Faqad akhbarallahu subhanahu bi jahli katsirin minal kuffar. Allah Subhanahu wa taala telah memberitahukan ya banyak orang kafir yang jahil matasrihi bi kufrihim. Toh demikian Allah menegaskan bahwa mereka kafir meskipun jahil. Wasafa nasara bil jahl. Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang Nasrani itu sebagai orang-orang toh demikian tidak ada seorang pun muslim yang meragukan kafirnya Nasrani. Wa kufri man syakka fi kufri. Bahkan tidak ada seorang pun muslim yang tidak yang meragukan kafirnya orang yang meragukan kafiran orang Nasrani. Ya kan? Tidak ada seorang pun muslim yang meragukan kafirnya orang Nasrani karena lu, tapi jahil. Tidak ada yang mengatakan begitu. Kalau yang mengatakan begitu ya muslim dia. Bahkan tidak ada seorang muslim yang kafirnya orang yang meragukan kafir Nasrani. Oh, bila tidak mengkafirkan kalau tidak mengkafirkan itu ya tidak menyebut mereka kafir, tidak pun mereka kafir. Ya. Ragu itu tidak tahu mereka kafir atau enggak. Itu ragu. Ya. Kalau nyebut mereka muslim, kalau nyebut orang Nasrani muslim, masuk tidak mengkafirkan atau ragu? Tidak mengkafirkan. Waqad dallal Al-Qur'an. Al-Qur'an telah menunjukkan ala anna syak fi usuluddin kufur. Ala anna syakka fi usuluddin kufur. Bahwa ragu dalam asas Islam itu kekafiran. Ragu dalam asas Islam itu kekafiran. Maksudnya apa? Mengkafirkan orang kafir itu asas Islam. Siapa yang ragu akan hal itu dia kafir. Mengkafirkan asli itu asas dalam Islam. Ya. Siapa yang ragu hal itu kafir dia. Wasyak fi taraddud wa syak huwa taraddud baina syai'ain. Yang namanya syak ragu itu bimbang antara dua hal. Kafir atau enggak kafir dia? Dia kafir atau muslim? Nasrani itu kafir atau muslim? Ragu dia, kafir atau enggak? Ragu dia. Kalladzi la yajzim bi sidqi rasuli wala bi kadbihi. Seperti tidak bisa menentukan Rasul itu benar atau dusta. Dia tidak bisa menentukan Rasul itu benar atau dusta. Tidak bisa dia menentukan hari kiamat itu akan jadi atau tidak jadi. Namanya orang ragu. Ya kan? Orang ragu kan begitu. Kiamat itu terjadi apa enggak ya? Ragu. Rasul SAW itu benar atau dusta ya? Namanya ragu. Nasrani kafir atau enggak ya? Namanya apa? Ragu. Kalau kata Nasrani itu enggak kafir, berarti dia tidak mengkafirkan. Wadalik dan contoh-contoh lain. Ya. Alladzi la ya'taqidu wujubas shalah wala adam wujubiha. Contoh lagi yang tidak meyakini wajibnya salat, ya, tidak pula mengatakan salat itu wajib. Dia katakan salat itu wajib enggak ya? Ini namanya apa? Ragu akan kewajiban salat. Dia meragukan kewajiban salat. Wajib apa enggak? Aw la ya'taqid tahrim zina wala adam tahrimihi, atau ragu. Ya. Zina atau hal. Hada kufrun bi ijma'il ulama. Semua ini apa? Kekafiran. Ijma'il ulama. Hal yang disepakati oleh ulama. Wala uzra liman kana halu
ragu zina itu halal apa haram, ragu Muhammad itu benar atau dusta, ragu kiamat itu akan terjadi atau tidak, ragu Nasrani itu kafir atau enggak. Ini kafir ijma ulama, tidak ada uzur dalam masalah itu, tidak toleransi masalah itu. Likaunihi lam yafham hujajallah wa bayyinati. Tidak ada toleransi bagi dia dengan alasan dia tidak paham atas dalil-dalil dan keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia mengatakan karena saya paham dalil-dalil itu, saya paham ya ayat-ayat keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bingung, Nasrani itu kafir apa enggak? Zina itu haram apa? Tidak. Bukan uzur itu, alasan dia enggak paham itu. Li'annahu la uzra lahu ba'da bulughi wa yafha. Karena setelah dalil sampai kepadanya, maka tidak ada toleransi bagi dia karena dia tidak memahaminya. Yang penting sudah sampai. Yang penting sudah apa? Sudah sampai. Ya. Kalau dia belum paham, kemudian dengan alasan dia belum paham, kemudian masih ragu kafirnya, si Nasrani kafirnya, ya, si pendeta, misalkan, ya, itu bukan uzur, bukan toleransi, tidak ada uzur dalam masalah itu. Kafir dia. Bijma'il ulama kata beliau. Ya, bijma'il ulama. Nah, terserah yang mau bilang takfiri itu suaba vonis itu para ulama semuanya. Sebagai ulama takfiri, gitu? Ini ijma' ulama. Wa qala aidan fi risalatihi, beliau juga Syekh Sulaiman bin Sahman di dalam kitab beliau Ajwibah fi Takfiril Kafir, fatwa atau jawaban beliau tentang permasalahan hukum memvonis kafir orang kafir. Maktub. Ya, masih manuskrip di halaman pertama. Soal dari manuskrip ini. Wallahu a'lam sudah cerita apa belum. Ya, hadil mas'alatu. Persoalan ini maksudku takfir an yukaffiril kafir. Memvonis kafir orang yang tidak mengkafirkan orang kafir. Perhatikan, ini bukan membahas apa? Takfir kafir. Mengkafirkan orang kafir. Tapi membahas apa? Mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan orang kafir. Saya ulang ya. Ini bukan membahas, kata beliau, persoalan ini. Mengkafirkan orang yang tidak mengkafirkan orang kafir. Ya. Bukan membahas mengkafirkan orang kafir, bukan. Tapi membahas apa? Orang yang tidak mengkafirkan. Qad ajma'al ulama, qad aj'alaihal ulama. Ini telah disepakati oleh ulama. Memvonis kafir orang yang tidak mengkafirkan kafir itu sudah disepakati oleh seluruh ulama. Ajma'ul ulama'i hujjatun yajibu al-masiru ilaihi. Dan ijma' ulama itu adalah dalil yang wajib diikuti. Ijma' ulama itu adalah dalil yang wajib diikuti. Alama Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ini bukan hanya ucapan Syekh Muhammad. Ini bukan hanya pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab saja. Bukan hanya pendapatnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab seorang. Wa nawadul Islam qad dzakara ba'd ahli al-ilm annaha qaribun min arba'at naqid. Pembatal keislaman sebagian ulama telah menyebutkan bahkan hampir 400 pembatal. Berapa? 400 pembatal. Kita baru belajar 10 orang. Masih berapa? 390. Lakin hadhil al-'ashrah
Lakin hadhil asyarat allati dzakaraha Syekh Muhammad, kan 10 yang disebutkan oleh Syekh Muhammad rahimahullah ini yang kita baca ini, mimma ajma'al ulama wa 'alaiha, adalah 10 pembatal yang disepakati oleh seluruh ulama. Walaisatil furu'iyah, dan ini bukan perkara cabang, bukan persoalan apa? Bukan persoalan cabang. Allati qad takhfa 'ala katsirin minal bariyah, yang hukumnya samar di kebanyakan orang, bukan. Kalau persoalan cabang itu kan hukumnya apa? Hukum menurut subuh misalkan. Kan cabang tuh banyak nggak tahu, ya kan? Antum aja kalau saya tanya mesti jawabnya kan? Apa hukum kunut? Setiap sholat subuh? Bingung. 10 pembatal ini, 10 pembatal keislaman yang disebut oleh Syekh Muhammad rahimahullah ini bukan persoalan cabang yang tadi sama, tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Itu perkara yang disepakati oleh seluruh ulama. Bahkan takfir kafir min masailil usul. Bahkan memvonis kafir orang kafir itu perkara asas. Allati la yasa'ul jahlu biha, yang tidak toleransi kejahilan di dalamnya. Tidak ada kejahilan. Alaysa li ahadin udhrun fi tark amalha, dan tidak ada uzur bagi seorang pun untuk tidak mengamalkannya. Yang apa? Untuk tidak mengkafirkan orang kafir. Ada uzur bagi seorang pun untuk tidak mengkafirkan orang kafir. Ya. Orang kalau ngaku pastilah dia hafal ya ayyuhal kafirun, tidaknya kan. Ini hafal Al-Fatihah sebelum hafal qul ya ayyuhal kafirun. Al-Fatihah hafal Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau alaihim waddallun itu bukan kafir, ngapain lu minta perlindungan dari tidak mengikuti jalan mereka? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau beribadah kepada selain Allah itu enggak kafir, ngapain lu minta mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ya, kata beliau, bal takfirul kafir. Ya, memvonis kafir orang kafir itu min masail usul, termasuk perkara asasi dalam Islam. Allati la yasa'ul jahlu biha, yang tidak boleh orang tidak tahu, tidak ada uzur kejahilan dalamnya. Walaysa li ahadin uzrun fi tarkil amaliha, tidak ada uzur bagi siapapun untuk tidak mengamalkannya. Ya, sampai pun misalkan disekap, ya, dia disekap di apa? Di sebuah peti, ya, yang gelap dan tidak bisa bergerak walaupun ya satu gerakan kecuali mata berkedip saja. Ya, dia nggak bisa sholat, kan? Nggak bisa sholat. Dapat uzur nggak? Dapat uzur. Nggak bisa mengamalkan sholat, dapat uzur. Dia nggak bisa mengamalkan puasa, ya kan? Dapat uzur. Ya, apalagi bayar zakat lebih nggak bisa lagi. Apalagi apa? Umroh haji lebih nggak bisa lagi. Ya, apalagi apa? Jihad lebih nggak bisa lagi. Mengkafirkan orang kafir bisa dalam keadaan apa? Betul nggak? Betul nggak? Kalau bisa dalam keadaan apapun. Ya, mau disekap mau apa tetap aja meyakini orang kafir, orang Nasrani kafir, ya, penyembah berhala kafir, istighosah kepada kuburan kafir. Dalam keadaan apapun dia bisa. Dalam keadaan apapun, selama masih waras, masih hidup. Selama masih waras, masih hidup. Oleh karena beliau mengatakan apa? Walaysa li ahadin uzrun fi tarkil amal biha, enggak ada uzur. Karena enggak ada penghalang kecuali al-junun, kecuali gila.
Dipaksa pun enggak, tetap dia bisa ngamalkan kan. Bagian wajibati din wa usulihi, bahkan yang merupakan kewajiban dalam Islam dan asas dalam Islam. Idza fahimta, kalau engkau telah memahami hal ini, fa'lam, maka ketahuilah ana kalimatul ikhlas, bahwa kalimat la ilaha illallah, kalimatul ikhlas la tafaqqa illa ikhlasil ibadati lillahi wahdahu la syarika, tidak akan bermanfaat, tidak akan berguna bagi orang yang mengucapkannya kecuali dengan mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tiada sekutu baginya. Wa tarki ibadati siwa, dan meninggalkan ibadah pada lain Allah Subhanahu wa taala, wal bara'ati minasyirki wa ahlihi, dan bara'ah dari kesyirikan serta pelaku kesyirikan. Faman lam yukaffir man asyraka billahi fi ibadatihi, maka barang siapa yang tidak mengkafirkan siapapun yang berbuat kesyirikan dalam ibadah kepada Allah, walam yatabarra' minhu, dan tidak barok darinya, masih menganggap sudah agama, falaisa muslim alal haqiqah, sebenarnya dia ini bukan muslim. Maka sebenarnya dia ini bukan apa? Muslim. Kenapa dikatakan sebenarnya? Bisa saja dia ngaku muslim kan? Bisa saja dia ngaku muslim. Wala yanfa'uhu qawlu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah itu enggak bermanfaat bagi dia illa bi ikhlasil ibadati bi jami'an wa lillahi wahdahu la syarikalah, kecuali dengan mengikhlaskan seluruh ibadahnya dengan berbagai jenis ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala satu-satunya, tiada sekutu baginya. Wa takfiri man tarakaha, dan mengkafirkan siapapun yang meninggalkan tauhid. Wal bara'ati minasyirki wali, dan bara'ah dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Wa takfiri man fa'ala, dan mengkafirkan siapapun yang melakukan kesyirikan. Karena la ilaha illallah tidak akan berguna, tidak akan bermanfaat bagi siapapun yang mengucapkannya, kecuali harus apa? Mengikhlaskan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah. Yani apa? Mentauhidkan Allah, ya. Mengkafirkan siapapun yang meninggalkan tauhid, bara'ah dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan, dan mengkafirkan siapapun yang melakukan kesyirikan. Wa hadza huwa aslul Islam wa qaidatuhu allati yanbani 'alaiha. Dan inilah as yang Islam dibangun di atasnya. Seluruh ajaran Islam dibangun di atasnya. Dibangun di atas asas ini. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah melabeli, ya, pelaku kesyirikan. Apa pelaku syirik? Orang yang memberikan satu ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagai orang kafir bil kufur fima la yuhsa min ayat. Dalam banyak ayat yang enggak bisa dihitung. Dalam banyak ayat. Fala budda min takfirihim aidan. Konsekuensinya berarti wajib mengkafirkan mereka juga. Karena Allah melabeli mereka kafir di banyak ayat, maka konsekuensinya kita mengkafirkan mereka juga. Lianna hadza huwa muqtadha la ilaha illallah kalimatul ikhlas. Karena itulah makna dari la ilaha illallah. Ya, muqtadha mau dibilang makna, mau dibilang konsekuensi, mau dibilang ya mutabaqah, tadammun. Syekh Abdul Rahman menyebutnya makna mutabaqah, menyebutnya at-tadammun. Mengkafirkan orang kafir itu oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan penulis Fathul Majid disebut apa? Makna mutabaqah, makna utuh dari la ilaha illallah disebut makna tadammun. Makna bagian dari la ilaha illallah. Sebagaimana tadi Ibnu Bas menyebut itu adalah bagian dari tafsir atau definisi tauhid, la ilaha illallah. Beliau juga menyebut muqtadha la ilaha illallah. Ya, konsekuensi dari la ilaha illallah. Syekh Abdul Latif apa mau lu sebut apa konsekuensi atau apa itu makna, ya, yang pasti kalau tidak mengkafirkan maka batal Islamnya. Fala yatimu makna illa bi takfiri man ja'ala syarikan fi ibadatihi. Maka la ilaha illallah itu tidak akan
Yatimu di sini maknanya apa? Sah. Maka makna la ilaha illallah itu tidak akan sah kecuali dengan mengkafirkan siapapun yang mengangkat sekutu bagi Allah dalam ibadahnya. Kama fil sahih, sebagaimana dalam hadis yang sahih disebutkan, ya, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Akid nafi. Para siapa mengucapkan la ilaha illallah dan kufur terhadap segala apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata dan kufur terhadap segala apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala ini ta'kidun lin nafi. Ya, menegaskan makna la ilaha. Jadi la ilaha maknanya apa? Kufur bima yu'bad min dunillah. La ilaha maknanya kufur terhadap segala apa yang diibadahi selain Allah. Kemudian disebut ulang wa kafara bima yu'badu min dunillah untuk mempertegas. Fala yakunu ma'sumat dam wal mal illa bidzalik. Maka seseorang itu, ya, nyawa dan hartanya tidak akan dilindungi oleh Islam kecuali dengan hal itu. Kecuali dengan apa? Kufur terhadap segala apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dan maknanya kufur bima yu'badu min dunillah dalam hadis ini takfir al-musyrik. Maknanya mengkafirkan orang-orang musyrik. Falau syakka, seandainya dia, kalau dia ragu, ya, ragu, orang kafir ini kafir apa enggak? Ragu dia, ya, pelaku ibadah selain Allah ini musyrik apa enggak? Kafir apa dia? Atau bimbang, lalu samtamu wa malu, maka nyawa dan hartanya tidak mendapatkan perlindungan dari Islam. Bahkan di ad-durar disebutkan wajib diperangi oleh pemerintah kaum muslimin sampai dia kufur terhadap segala apa yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, mengkafirkan musyrikin. Ya, mimma yujibul jihad, termasuk yang mengharuskan untuk diperangi dalam Islam. Kama qala Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah fil masail ala hadzal hadits, bagaimana itu ditegaskan oleh Syekh Muhammad rahimahullah di dalam pelajaran dari hadis ini dalam kitab At-Tauhid. Fabayana rahimahullah, Syekh Muhammad menjelaskan anna masyakka, barang siapa yang ragu, au tawaqqafa, atau tawakuf, abstain, ya, fi kufri man lam yukaffir bima yu'badu min dunillah, kafirnya orang yang tidak mengkafirkan siapapun dari musyrik, siapapun yang beribadah kepada Allah SWT, la yuhram maluhu wa damuhu, maka nyawa dan hartanya tidak dijamin oleh Islam. Fa kaifal hal biman lam yukaffirul kafir, bagaimana dengan yang tidak mengkafirkan kafir? Wa minal ma'lum bid darurah min dinil Islam, dan satu hal yang seluruh lapisan kaum muslimin dihukumi tahu, satu hal yang seluruh lapisan kaum muslimin dihukumi tahu, apa? Awam maupun alim. Anaman lam kafir alladzina ya'buduna ghairallah, bahwa siapapun yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir dari kalangan orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, ya'buduna lahu anda dan siwahu, yang mengangkat tandingan dalam ibadahnya bagi Allah Subhanahu wa taala, arafa dinal Islam, berarti orang yang tidak mengkafirkan tadi, ya, dia tidak mengetahui Islam. Dia tidak mengetahui apa? Islam. Alladzi, ya, yu'sam damu man qama bihi wal tazamahu wa yuhram malu. Islam yang akan menjamin keselamatan nyawa dan hartanya. Wala arafal kufrul mubin dzalik. Dia juga enggak tahu kekafiran yang menjadikan halal nyawa dan hartanya untuk dieksekusi oleh pemerintah kaum muslimin. Wallahu musta'an. Fa kaifa yushkil alaikum? Ya. Subhanallah. Tidak ada betul kejahilan ya, akhi. Ulang kali. Fa kaifa yushkil alaikum ma tarada biha ulail mutamalimun. Ya, as-su'alikah. Maka bagaimana bisa kalian dibuat bingung oleh mereka-mereka para mutama'limun, orang-orang yang sok nyantri. Mutama'limun sok nyantri. Ya, as-sa'alikah, bukan so'alim, bukan sok tahu, sok nyantri.
nyantri as-salikah, para pencukur. Para pencukur apa? Pencukur agama. Ya, yang memangkas agama, para pemangkas agama. Manipulator agama. Alladzina takallafu an yatajiru fina bila athman, yang mempersulit diri ya untuk melawan kita, mendebat kita bila athman, tanpa modal. Bagaimana kalian dibuat bingung oleh mereka ya, orang-orang yang sok nyantri, yang tukang manipulasi agama, yang mereka itu ya memaksa diri untuk mendebat kita tanpa modal, dibuat bingung makrodi, dibuat bingung dalam pembatal ketiga ini. Dalam apa persoalan pembatal yang ketiga ini? Wa huwa lam yadhkur taradha dalilan syar'iyyan, sementara dia sama sekali tidak menyebutkan satu pun dalil syar'i ya atas protesnya. Apa protesnya itu? Atas ya pembangkangannya itu. Dia tak menyebutkan satu pun dalil syar'i atas syubhatnya itu. Tapi kalian bisa dibuat bingung olehnya. Itu menakjubkan saya. Ini kalian itu maksudnya di dalam kitab ini yang ditujukan surat Syekh siapa? Tulisan Syekh siapa tadi? Sulaiman bin Sahman kepada mereka. Wa inama tarada bi ra'yil fasid wa tahsilil kadhib. Dia menentang persoalan ketiga ini, pembatal ketiga ini hanya bermodalkan kepada apa? Ra'yil fasid, hanya bermodalkan kepada ya ide rusaknya, hanya bermodalkan kadhib ya, pada ilmu palsu yang dia dapatkan. Dzalika qaulu ya. Apa itu syubhatnya? Ilmu palsu ya, ra'yul fasid, ra'yu yang rusaknya itu apa tadi? Dia katakan hada amrun yatasalsalu law taratnahu lakaffarnal muslimin. Pembatal yang ketiga ini akan menjadikan pengkafiran berantai. Akan menjadikan apa? Pengkafiran berantai. Law taratnahu lakaffarnal muslimin. Kalau kita terapkan pembatal ini, kita akan mengkafirkan orang-orang Islam. Goblok itu dia. Ya kan, ini membahas membatal keislaman, mengkafirkan orang Islam. Nah, dia bilang begitu. Ya, ini zamannya Sulaiman ya, bukan sekarang. Dia bilang gitu. Ya. Modalnya dia orang yang membantah mengingkari pembatal ketiga ini, modalnya hanya mengatakan apa? Kalau kita terapkan pembatal ketiga ini, konsekuensinya ini akan menjadi pengkafiran berantai. Siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, maka dia kafir. Yang tidak mengkafirkan, yang tidak mengkafirkan, maka dia kafir. Yang mengkafirkan, tidak mengkafirkan, tidak mengkafirkan, maka dia kafir. Kalau begitu dia akan mengkafirkan kaum muslimin. Kata dia, wah ini khawarij ente. Ente kerasukan syubhat khawarij itu. Ya. Kemudian judulnya apa? Haruskah dia mengkafirkan dirinya sendiri? Khawarij itu. La haula wala quwata illa billah. Ya situ, kalau dia mau mengkafirkan dirinya sendiri ya situ. Tapi jangan ngajak-ngajak, kalau bingung jangan ngajak-ngajak ya kan. Hada yaqulu huwa adallu min himay ahlihi. Yang ngomong seperti ini lebih sesat dibandingkan keledai tunggangannya. Ya, yang ngomong seperti ini, ya, yang mengingkari pembatal ketiga dengan modal tadi itu, ya, ini akan berantai nanti, ukuran berantai. Yang ngomong seperti itu lebih sesat dibandingkan keledai tunggangannya dia sendiri. Ya. Sampai keledainya akan mengeluh, ya kan? Lau ansafadar, seandainya waktu bisa objektif. Ya, mestinya aku yang mengendarai fulan ini. Karena dia lebih sesat daripada aku, kata keledai. Wa ma hadza falam yadhkur hadil
yasudduna an sabilillah. Man amana wa yubghidunaha iwajan hatta yulabbis alaikumul haqq batil bima dzakaruhu minasyubh. Demikian tidak menyebutkan dari syubhatnya ini yang dipakai untuk mengingkari pembatal yang ketiga ini ya, satupun modal, satupun hujah, satupun argumen yang dipakai oleh musuh-musuh Allah yang menghalangi manusia tauhid. Apa lantas kemudian seperti ini, hatta yulabbis alaikumul haqq bil batil bima dzakarum nasyubah. Apa pantas kemudian syubhat ya, syubhat yang seperti ini, orang yang dari junun, dari kegilaan itu ya, apa pantas membuat kalian bingung sehingga tak bisa membedakan mana yang hak mana yang batil. Wa dzakara ana ahad minal ulama la yukaffirul kafir. Dia tidak bisa nyebutkan satu aja ulama yang tidak mengkafirkan orang kafir. Satu ulama tidak mengkafirkan orang beribadah ke selain Allah Subhanahu wa taala. Menyebutkan satu pun ulama. Fa kayfa yushkil alaikum hadzal kalam? Bagaimana bisa omongan seperti itu membingungkan kalian, membuat kalian bingung? Ma hijnatihi wa bu'dihi amma yaqulu, padahal itu ucapan yang waku ya, hijnah waku. Wa amma yaquluhul juhalul awam minal muwahhidin. Bahkan mustahil omongan seperti itu diucapkan, diungkapkan, dilontarkan oleh orang awam dari kalangan ahli tauhid, dari orang Islam yang jahil sekalipun. Fadlan ulama muhakkik, lebih lagi diomongkan berdasar ya. Awamnya kaum muslimin yang jahil saja ya mustahil ngomong seperti itu. Apa namanya? Ya subhanallah, tapi ya gitu. Ya di zaman saya juga sama. Ya sudah bikin ribut. Sudah bikin ribut. Ya, rakat karohumullah. Seperti disebutkan oleh Syekh Muhammad di Sittah Mawadhi' As-Sirah, pembatal yang kejadian keberapa? Yang ke-6. Yang kejadian yang ke-6. Ya. Ini intinya, Masya Allah, Sulaiman mensyarah pembatal zaman yang ketiga. Ya, ayat itu karena asasi, tidak ada uzur kejahilan di dalamnya, tidak ada uzur dari tidak mengamalkannya, ya. Subhanallah. Dan itu ijma. Ya. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang pembatal yang ketiga ini. Sallallahu alaihi wasallam.